Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. Like a tidal wave. Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Salah satu yang membuat Bapak Kiai Profesor Dr. Panji Gumilang dituduh menista agama adalah pernyataan dia dalam satu video ini, sahabat. Kita lihat dulu bersama ya. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 3. Sahabat, salah satu pernyataan beliau yang mengatakan Indonesia adalah tanah suci membuat banyak Muslim itu marah sehingga mendemo Al Zaitun dan ingin menutup Al Zaitun, bahkan ingin supaya Bapak Panji Gumilang dipenjarakan. Sekarang kita melihat bagaimana tanggapan seorang muslimah. Beginilah sisi gelap daripada Arab Saudi, kiblat saudara muslim dan kiblat orang Islam seluruh dunia. Inilah sisi gelap kota suci Mekah yang akan membuatmu tercengang dan tak percaya. Yang pertama, kota Mekah ternyata tempat ini juga banyak berdiri prostitusi, bahkan pelanggannya cukup banyak. Yang kedua, banyak sekali situs Islam yang dihancurkan. Setidaknya sampai saat ini lebih dari 85% situs Islam penting di Mekah dihancurkan. Yang ketiga, banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh penduduk setempat. Yang keempat adalah modernisasi yang kelewat batas. Ada beberapa orang yang mengatakan jika modernisasi di kota Mekah membuat banyak sekali perubahan. Lambat laun orang-orang tak akan melihat kota Mekah sebagai kota suci lagi, tetapi kota hiburan. Kelima, banyak sekali perjudian yang terjadi di kota Mekah yang sudah modern. Nah, bayangkan kota yang seharusnya menjadi tempat suci bagi umat Islam telah diubah menjadi kota yang sangat mengerikan. Karena modernisasi, sekarang kota Mekah telah mendapatkan julukan, yaitu Las Vegasnya kawasan Jazirah Arab. Nah, itu sahabat. Bukan hanya itu saja sebenarnya, tetapi di sana Al-Quran dibuang ke selokan, sahabat. Sebenarnya bukan kejadian yang pertama ya. Sudah berkali-kali ada kejadian di sana Al-Quran dibuang, bahkan ke tong sampah, ke sungai-sungai gitu ya. Tetapi yang sangat viral video ini. Ini viral banget, sahabat. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. So the cat cannot walk over the Quran. Why? Because Allah protect the Quran. But Allah look like He is not able to stop the Quran from going in the sewage. They fabricate videos. They just to make you believe in something is not exist. That Quran is protected. It's a book of God. I know that will be silly if somebody is a Christian. He says that the cat or the dog will not step in the Bible. I mean, why not? It's a dog. Human can step on it. What I mean, it's they are silly. They are like a bunch of kids trying to find something
to prove to themselves first, that we are people who follow the right belief. But the fact there's no proof they have. Ya sahabat yang terkasih, itulah resikonya kalau sebuah agama punya tanah suci di dunia. Dan hal itulah salah satu yang membuat saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ketika seorang Kristen berkata kepada saya, di Arab ada nggak orang ngomong kotor, katanya gitu. Ada. Di Arab ada nggak orang yang melakukan perzinahan? Ada. Maksiat? Ada. Menggunakan bahasa apa mereka? Katanya. Bahasa Arab, saya bilang. Berarti bahasa Arab itu tidak suci lagi dong. Saya pun berpikir di situ sahabat. Saya mikir gitu ya. Saya pun dalam hati saya seperti benar gitu saudaraku. Iya juga ya kan gitu ya. Iya juga ya. Nah setelah saya percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata kekristenan ini nggak punya tanah suci di dunia. Tempat suci orang Kristen itu di sorga sahabat, bukan di dunia. Terus orang berkata, Israel itu bukan tanah suci katanya. Orang Kristen punya kok tanah suci, yaitu Israel katanya. Bagi orang Kristen, Israel, Yerusalem itu bukan tanah suci, tapi tanah perjanjian. Tanah perjanjian sahabat, bukan tanah suci. Jadi jelas ya. Makanya apapun yang terjadi di sana, sekalipun ada maksiat, ya kita tidak pernah merasa terganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah merasa terusik dengan hal itu gitu loh. Kita nggak pernah ngamuk marah karena di tanah suci kita di Israel sana itu ada maksiat. Nah, kenapa? Itu hanya tanah perjanjian, bukan tanah suci. Nah, tempat suci kita ya di mana? Di sorga sahabat. Itulah tempat suci kita. Bahasa suci kita apa? Bukan bahasa Israel, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Orang Kristen tidak memiliki bahasa-bahasa dunia yang dijadikan menjadi bahasa suci. Bahasa suci orang Kristen apa? Ya bahasa sorga lah sahabat. Nyanyian sorga, bahasa sorga yang akan kita lakukan nanti di sorga. Semuanya serba sorga orang Kristen ini. Keren ya Kristen ya. Luar biasa, bangga kita jadi Kristen ini sahabat. Bangga sekali kita. Nah waktu saya membaca Alkitab ya juga ya. Puji Tuhan lah. Kita tidak ada mengkultuskan bahasa-bahasa dunia ini dan menganggap bahasa yang di dunia ini adalah bahasa yang suci. Kalau sempat ada seperti itu, maka kita juga akan menjadi orang yang ngamukan, marahan ketika sebuah bahasa itu akan dinistakan. Karena apa? Karena bahasa dunia, semua orang bisa berbahasa tersebut, bisa dipelajari, siapapun itu, siapapun yang mau bisa mempelajari itu, karena itu adalah bahasa yang ada di dunia, yang dijadikan suci oleh golongan umat beragama. Jadi sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita, nah seperti yang dikatakan oleh Cak Lontong, mikir. Shalom.